Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan minggu lalu bahwa materi yang disampaikan adalah termasuk adalah di dalamnya ada keadaan darurat ya, antisipasi keadaan darurat akibat bencana pada bangunan gedung. Ini penting. Jadi di dalam persyaratan teknis itu di dalamnya juga ada persyaratan yang harus dilakukan bila mana terjadi darurat dalam gedung. Ya. Jadi darurat ini kan bisa jadi karena bencana alam ya, atau bencana kebakaran atau ada ancaman lain yang timbul di dalam gedung gitu ya. Bagaimana upaya melakukan penyelamatan dalam rangka evakuasi ya, dari dalam gedung ke luar gedung. Dalam hal ini ada suatu aturan yaitu aturan untuk jalur evakuasi ya, jalur evakuasi. Jadi ada persyaratan sarana jalan keluar. Nah, ini ada satu aturan khusus gitu ya. Ini gimana nih kelas itu malah mengingatkan kuliah? Aku sudah dikabarin enggak ya? Kalau yang reguler belum, Pak. Tolong dong dikasih atau ininya linknya. Gabung dengan sebentar. Ada punya kontaknya enggak? Mohon izin Pak, kalau saya tidak punya Pak. Bentar. Ini menanyakan ke bagian kuliah, kan udah kasih kabar. Bentar ya, kasih. Tunggu bentar ya, ini nunggu kelas TPPG ya. Baik, Pak. Untuk kelas 3 TPPG reguler, udah ada yang udah masuk? Sudah Pak, ini lagi di follow up Pak untuk teman-teman yang lainnya Pak. Ya. Mohon absen akademisnya diisi ya. Baik Pak.
Oke, kita mulai lagi. Jadi materi hari ini adalah antisipasi keadaan darurat dalam bangunan gedung akibat bencana ya. Ini salah satu hubungannya dengan seperti tadi sampaikan adalah sarana jalan keluar ya. Jadi dalam peraturan Menteri PUPR kalau salah nomor 36 tahun 2005 itu diatur adalah persyaratan sarana jalan keluar. Ini bergeser nggak? Tidak, Materinya bergeser. masih di slide Ya. dulu. Ini aja mungkin teman-teman. Jadi keadaan darurat dalam bangunan gedung itu bisa bencana ya, atau kebakaran atau ada ancaman-ancaman lain ya yang ada di dalam gedung, di mana upaya untuk evakuasi atau menyelamatkan diri untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Maka seperti tadi sampaikan harus ada sarana jalan keluar. Baik itu tangga darurat, ya koridor dan sebagainya, itu harus tersedia. Apalagi misalnya bangunan itu bangunan tinggi. Ya. Jadi keadaan darurat dalam bangunan gedung, terutama di bangunan yang diisi sebagai
fasilitas umum, ya, perkantoran, mal dan sebagainya, maka perlu adanya tim, ya, tim untuk melakukan pemanduan dalam misalnya terjadi ada keadaan darurat. Sehingga seluruh isi bangunan itu harus segera yang khususnya untuk sumber daya manusia, ya, itu harus meninggalkan bangunan menuju titik kumpul. Jadi biasanya di dalam area terbuka disediakan adalah titik kumpul, ya, titik kumpul untuk menuju ke tempat itu. Kemudian ada suatu organisasi yang manage tentang tanggap darurat, ya. Setiap lantai itu ada ditunjuk petugas khusus untuk menangani situasi hal tentang darurat, ya. Itu ada pengawas lantai, ya. Ada pemadam api tahap awal yang menggunakan APAR, ya. Kemudian ada petugas pemandu, ya, atau PP gedung, ya, di situ. Di mana masing-masing petugas ini adalah khususnya untuk yang petugas di tiap lantai adalah bertanggung jawab memimpin para isi bangunan dalam keadaan darurat, yaitu memahami prosedur evakuasi. Waktu kejadian mesti orang itu selalu ada panik, ya. Sehingga walaupun ada penunjuk arah keluar itu tetap harus diarahkan. Sehingga petugas ini adalah mengarahkan menuju jalur evakuasi, ya. Sehingga memahami tata letak, cara pemakaian APAR, ya, alat pemadam api ringan, kemudian sistem alarm dan sebagainya. Jadi memastikan seluruh isi dari masing-masing lantai itu mengikuti atau memahami prosedur evakuasi. Kalau tidak, nah ini kan semua akan numpuk, tidak ada yang mengatur. Jadi semua dipandu untuk menuju lantai yang paling bawah, yaitu menuju titik kumpul, ya, assembly point atau assembly area melalui tangga darurat. Jadi sebelum kejadian misalnya terjadi kejadian bahaya kebakaran, gitu ya. Sehingga di situ ada namanya deteksi untuk peringatan dini. Kadang-kadang kan alat itu bisa jadi karena tidak digunakan, tidak menyala atau tidak hidup, gitu ya. Maka perlu dilakukan manual, ya. Di sana selalu ada disediakan namanya break glass. Nah, itu break glass itu secara manual dipecahkan boxnya, ya, untuk dilakukan peringatan dini. Intinya fungsinya untuk memperingatkan terhadap penghuni atau pengisi gedung itu bahwa terjadi ada sesuatu, ya, sesuatu yang darurat. Biasanya alarm itu berbunyi. Nah, kalau ada tempat monitoringnya, di zona mana yang terjadi ada bunyi, baik itu melalui smoke detector ataupun flame detector atau heat detector, gitu ya. Itu tergantung alat itu
dipasang beberapa jenis, mana yang dipasangkan. Sehingga dengan peringatan dini ini akan lebih awal untuk bisa evakuasi. Kemudian bila mana di dalam gedung itu mempunyai staf khusus atau staf yang disabilitas, maka itu juga perlu bantuan, ya, perlu bantuan. Sehingga tadi petugas yang di lantai itu adalah semuanya membantu kegiatan dalam rangka evakuasi. Untuk tim yang lain, ada fire supervisor atau pengawas khusus di tim pemadam kebakaran kalau terjadi kebakaran, maka juga harus otomatis mengetahui cara atau penggunaan dari alat pemadam api ringan atau APAR. Karena yang utama adalah bila mana terjadi kebakaran adalah dengan mematikan titik api, ya. Mematikan titik api. Seperti baru-baru ini terjadi kebakaran di Balai Kota Bandung, gitu ya. Itu karena secara ini informasi bahwa ada perbaikan atap, karena atapnya berbasis atap aspal, gitu ya, sehingga ada perbaikan menggunakan waterproofing yang menggunakan bahan aspal dan metodenya menggunakan pemanas, ya, atau menggunakan api, gitu ya. Nah, seperti ini karena tidak dilengkapi dengan K3 khususnya APAR yang disediakan di dalam pekerjaan tersebut, maka cepat sekali api itu menjalar, gitu ya, karena tidak sempat mematikan titik api, gitu ya. Kalau titik api itu sudah menyebar, apalagi media yang dilalui api itu adalah yang mudah terbakar, maka akan cepat sekali menjalar. Nah, dengan adanya APAR ini adalah untuk mematikan titik api, ya. Bagaimana kalau dengan utilitas lain, misalnya ada sprinkler ataupun hidran. Nah, ini juga kadang-kadang kan apinya sudah menjalar besar. Si sprinkler ini kan hanya untuk penyelamatan juga, ya. Jadi menyembur sehingga si penghuni gedung itu bisa menyelamatkan diri. Untuk hidrannya adalah untuk mematikan titik api, ya. Tapi tidak semua orang yang di dalam gedung itu bisa menggunakan hidran, ya. Tapi kalau APAR atau alat pemadam api ringan ini lebih mudah, gitu ya, menggunakannya. Hanya terbatas dengan kuantitinya, mungkin hanya isi yang 1 kilo, 2 kilo, gitu kan, hanya beberapa detik langsung habis, gitu ya. Sedangkan kalau titik apinya besar, maka harus yang digunakan adalah pemadam api yang berbasis air. Jadi sekali lagi, bila mana alarm itu tidak berbunyi secara otomatis, maka petugas itu harus memecahkan break glass, yaitu untuk membunyikan alarm pada posisi masing-masing lantai. Jadi setelah memastikan bahwa seluruh isi gedung itu meninggalkan tempat, bila ada alarm tetapi kebakaran itu bukan di lantai yang dibantu, maka dipastikan karyawan telah masuk ke tangga darurat. Nah, malah
Kalau penghuni gedung itu banyak, biasanya dibantu juga dengan adanya tempat perosotan ya, dari bentuknya seperti karung gitu ya, cuman dari ketinggian itu digelar sehingga orang itu masuk ke dalam karung perosotan itu menuju ke lantai bawah, tidak terjadi luka atau tidak terjadi jatuh dari ketinggian. Itu biasanya disediakan ya. Tapi kalau pada umumnya itu menggunakan tangga darurat. Sehingga di dalam tangga darurat itu, si pintu tangga darurat itu yang boleh bisa membuka adalah dari dalam gedung. Ya. Jadi pintunya arahnya membukanya ke arah tangga darurat. Sehingga kalau didorong, itu bisa keluar. Gitu. Tapi kalau dari arah tangga darurat menuju ke ruangan, itu biasanya tidak bisa. Jadi pintunya searah. Dan pintu itu adalah tahan api, ya. Tahan api terbuat dari baja atau dari besi yang dilapisi di bagian tengahnya adalah tahan api. Di sini sebagai fire supervisor ini mesti meninggalkannya adalah paling akhir, ya. Sehingga pintu itu ditutup secara rapat, ya. Pintu darurat itu ditutup kembali. Dan malah biasanya dilengkapi juga dengan door closer, ya. Door closer itu adalah alat yang secara otomatis bila mana didorong dibuka, begitu dilepas dia nutup lagi. Namun yang sering terjadi kesalahan adalah tangga darurat ini dipakai tangga harian gitu ya. Sebenarnya itu kadang-kadang kalau dipakai tangga harian jadi terbuka terus, terbuka terus. Kemudian juga ada petugas first aid ya. Jadi first aider ini adalah petugas sejenis petugas kesehatan ya. Jadi yang pernah terluka P3K lah gitu ya. Jadi memahami jelas prosedur keadaan darurat, termasuk alur evakuasi, menyiapkan alat kesehatan secara awal sebagai tindakan darurat, ya. Itu selalu tersedia kotak P3K atau first aid ya. Untuk obat-obat, terutama misalnya kalau kebakaran adalah obat luka bakar gitu ya, atau obat luka lecet dan sebagainya. Jadi sebelum tindakan secara serius, itu di awal-awal itu sudah ada petugas-petugas yang melakukan tindakan awal. Kemudian di sini selain petugas yang ditugaskan, juga yang sudah melakukan evakuasi membantu ya, membantu petugas-petugas yang ditugaskan sebagai penanggung jawab. Ya. Jadi kalau misalnya si first aid ini mesti terlatih tentang K3 atau P3K ya. Ini salah satu contoh adalah kalau terjadinya kebakaran gedung. Jadi yang pertama mesti kan ada asap ya. Nah, dalam perencanaan gedung biasanya kalau gedung bertingkat ada yang berbentuknya O ya, sehingga bagian tengahnya itu kosong untuk menghindari asap itu
cepat sekali mengalir ke dalam ruangan. Tapi kalau terbuka bagian tengahnya, si asap itu akan menuju ke bagian atap yang terbuka. Itu juga membantu supaya tidak terjadi cepat merambat api. Ya. Kembali lagi, hidupkan tanda bahaya. Ya. Tanda bahaya baik itu alarm secara otomatis ataupun secara manual. Dan usahakan yaitu titik api itu dipadamkan menggunakan adalah APAR. Tanda bahaya kebakaran yaitu tadi yaitu alarm berbunyi, ya, juga speaker atau pemandu juga dihidupkan untuk diingatkan bahwa semua evakuasi itu melalui tangga darurat. Ya. Jadi tidak diarahkan menuju alat transportasi gedung, misalnya lift. Ya. Jadi lift itu tidak boleh digunakan selama terjadi keadaan darurat, kecuali memang disediakan lift khusus tangga darurat, lift untuk sarana kebakaran. Ya. Jadi memang konstruksinya khusus, si lift itu semuanya terlindung dari sisi jalur kabel, jalur yang lainnya itu terlindung dari bahaya kebakaran, sehingga khusus digunakan untuk evakuasi. Tapi kalau tidak ada, jangan menggunakan lift. Jadi diarahkan menuju pintu keluar dari mulai lantai atas sampai lantai bawah. Kemudian yaitu tadi pintu tangga darurat itu selalu tertutup. Kalau tidak, misalnya di dalam satu lantai itu terjadi ada asap, maka dia akan menuju tangga darurat juga. Jadi harus selalu tertutup. Sekali lagi, dilarang menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat, dan jangan lari. Ya. Ini juga selalu harus diingatkan. Karena semua orang panik mesti akan berlari. Dan bahayanya adalah terpeleset jatuh di tangga. Jadi tangga biasanya dilengkapi dengan handrail atau railing. Ya. Jadi gunakanlah jalan di tangga itu tidak lari, kemudian kalau ada yang menggunakan hak sepatunya tinggi harus dilepas dan tetap menggunakan handrail ya atau handrailing atau pegangan ya. Dan sesuai dengan aturannya dari NFPA 101/2001 bahwa sarana jalan keluar harus dievaluasi terhadap persyaratan sebagai berikut. Jadi komponen jalan keluar seperti pintu, tangga, baik itu digunakan sebagai akses menuju jalan keluar atau jalan keluarnya sendiri, pelampasan exit, nah itu ada suatu persyaratan. Jadi ada satu persyaratan khusus yang ada berdasarkan SNI, ada juga berdasarkan